Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyati wa ikhwanina nabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada jenis mustahadah yang nomor 4, yaitu mu'taddah, ghairu mumayyizah, dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Perempuan jenis ini adalah perempuan yang sudah pernah haid dan suci, jadi dia punya adat. Kemudian dia mengalami istihadah, sedangkan dia punya catatan lengkap sehingga dia ingat kapan mulainya, kapan berhentinya, apa warna darahnya, dan bagaimana perubahan kuat dan lemahnya. Untuk perempuan jenis nomor 4 ini, untuk mustahadah yang jenis nomor 4 ini, ketentuan haid dan istihadahnya disesuaikan dengan adat atau kebiasaan yang dimilikinya. Jika seorang perempuan mempunyai adat atau kebiasaan yang berulang-ulang, yang tetap dan berulang sampai 2 kali atau lebih, maka pengulangan tersebut bisa dipakai sebagai pedoman. Contoh, ada seorang perempuan yang mempunyai kebiasaan mengeluarkan darah 3 hari untuk bulan pertama, kemudian untuk bulan kedua mengeluarkan darah 5 hari, untuk bulan ketiga dia haidnya 7 hari, 3, 5, 7, kemudian berulang. Di bulan keempat dia mengeluarkan darah atau haidnya 3 hari, di bulan kelima 5 hari, di bulan ke-6 7 hari, begitu seterusnya. Jadi dia punya kebiasaan atau adat yang berulang-ulang, tetap dan berulang. 357 357 sampai 2 kali, minimal 2 kali. Maka kalau sudah berulang selama 2 kali, adat ini bisa dipakai secara berulang juga. Contoh, dengan adat seperti ini, kemudian di bulan ke-7 dia mengalami istihadah, maka tinggal mengurutkan saja. Setelah 7 biasanya dia 3, maka kalau bulan ke-7 dia mengalami istihadah, yang dihukumi haid adalah 3 hari sesuai dengan kebiasaannya. Nah, lalu begitu juga seterusnya. Kalau misalnya dia mengalami istihadah di bulan yang ke-8, 357 357, setelah 73, kemudian bulan ke-8 dia mengalami istihadah, berapa hari haidnya sesuai urutannya setelah 35, maka yang dihukumi haid untuk bulan ke-8 adalah 5 hari sesuai dengan urutan kebiasaannya dia. Nah, ini kalau dia mempunyai adat yang sama dan berulang 2 kali. Lalu bagaimana kalau adatnya ini tidak berulang? Nah, hanya 1 kali. Misal ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah bulan pertama 3 hari, kemudian bulan kedua haidnya 5 hari, di bulan ketiga haidnya 7 hari. Selanjutnya di bulan keempat dia mengalami istihadah, dia tahu putarannya seperti ini. Maka nanti karena ini tidak berulang, hanya 1 kali putaran saja, maka untuk bulan keempat diikutkan pada bulan yang paling akhir, yaitu 7 hari. Maka kalau bulan keempat dia mengalami istihadah, yang dihukumi haid 7 hari sama dengan bulan sebelumnya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dia tidak selalu tidak berulang-ulang, adat haidnya tidak berulang-ulang, misalnya tidak berurutan, terkadang 8, terkadang 9, terkadang 7 dan lain sebagainya, maka nanti kalau dia mengalami istihadah,
disesuaikan dengan atau dicocokkan, disamakan dengan jumlah hari haid sebelum mengalami istihadah. Nah, kemudian adat seperti ini, dipakai seperti ini tidak harus adat yang normal. Bisa juga memakai mumayyizah seperti yang kemarin. Misal ada seorang perempuan bulan ini dia mengalami istihadah mumayyizah seperti yang kemarin. Keluar darah 25 hari. Yang 5 darah kuat, yang 20 darah lemah. Nah, kemarin sudah diterangkan kalau darahnya mumayyizah maka yang kuat dihukumi haid, yang lemah dihukumi istihadah. Nah, kemudian bulan berikutnya dia mengalami istihadah lagi. Beberapa bulan kemudian setelah mengalami ini, bulan berikutnya dia mengalami istihadah. Keluar darah sampai 30 hari dengan warna yang sama, merah semua atau coklat semua. Maka penentuan hukum haid dan istihadahnya bisa mengikuti kepada bulan sebelumnya, yaitu 5 dan 20. 5 untuk haidnya, istihadahnya 20. Walaupun pada bulan sebelumnya ini berupa istihadah juga, tapi karena tamyiz, karena mumayyizah, bisa dijadikan patokan atau acuan untuk istihadah pada bulan selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya seseorang itu mengalami, dia mengetahui, dia tahu, dia punya catatan dan dia ingat bahwa daur haidnya atau siklusnya itu cuma 3 seperti tadi. Dia ingat bahwa putarannya dia itu 3, 5, 7. Dia punya adat 3 hari, setelah 3 hari nanti 5 hari, setelah 5 hari nanti 7 hari seperti yang tadi ya. Dia ingat bahwa dia punya adat bulan pertama 3 hari, bulan kedua 5 hari, kemudian di bulan ketiga haidnya 7 hari. Tetapi pada bulan keempat dia mengalami istihadah, misalnya ya. Tetapi dia lupa, bulan ini saya waktunya yang berapa hari. Nah, dia cuman ingat bahwa dia punya adat 3 hari, urutannya setelah 3 hari 5 hari, kemudian 7 hari. Nah, untuk bulan berikutnya dia lupa, saya ini bulan ini waktunya yang 3 atau waktunya yang 5 atau waktunya yang 7. Dia lupa karena mungkin catatannya hilang. Dia cuman ingat pokoknya kalau enggak 3 ya 5 ya 7. Bagaimana? Nah, kalau untuk orang-orang seperti ini yang dia ingat harinya, jumlah harinya saja, tidak ingat urutannya, waktunya yang 3 hari atau 5 hari atau 7 hari, maka pada bulan tersebut dia diwajibkan mandi selama 3 kali. Di akhir hari ketiga, kemudian mandi lagi di akhir hari kelima, mandi lagi di akhir hari ke-7. Kenapa? Karena bisa jadi bulan ini dia waktunya urutan hari yang ketiga, maka dia harus mandi di akhir hari ketiga. Bisa jadi bulan ini dia waktunya 5 hari, maka dia harus mandi di akhir hari ke-5. Atau bisa jadi di bulan ini dia waktunya 7 hari, jadi dia juga harus mandi di akhir hari ke-7. Karena tidak jelasnya, maka dia diwajibkan mandi sebulan 3 kali, di akhir hari ketiga, di akhir hari kelima, dan di akhir hari ke-7. Inilah akibatnya kalau kita tidak disiplin dalam mencatat, dimana seharusnya kita itu bisa mandi cuma 1 kali kalau kita tahu 3 hari atau 5 hari atau 7 hari. Tapi karena tidak disiplin mencatat, jadinya dalam 1 bulan dia harus mandi wajib sebanyak 3 kali, di akhir hari ketiga, di akhir hari kelima, dan di akhir hari ke-7. Nah, lalu bagaimana kalau perempuan tersebut darahnya terputus-putus? Kalau tadi yang kita bahas adalah yang darahnya terus-menerus keluar. Sekarang bagaimana kalau perempuan ini darahnya terputus-putus, keluar berhenti seperti itu? Nah,
Kita lihat dulu, untuk perempuan yang darahnya terputus-putus ini ada dua pengelompokan. Yang pertama, jika adatnya terputus-putus. Kalau adatnya terputus-putus, adatnya itu kebiasaannya. Jadi memang bulan sebelumnya dia juga terputus-putus. Ada yang keluar, ada yang berhenti. Nah, ada juga yang adatnya itu tidak terputus-putus. Maka kita lihat dulu. Kalau bulan kemarin adatnya tidak terputus, maka yang dihukumi haid disamakan dengan kebiasaan atau adatnya dia di bulan kemarin, termasuk masa berhenti, asalkan masa berhenti itu berada di antara dua darah yang masih dalam masa adat. Langsung saja pada contohnya biar teman-teman tidak bingung. Ada seorang wanita yang mempunyai kebiasaan, dia punya adat haid 5 hari, misalnya ya, 5 hari. Atau bulan kemarin dia 5 hari, kemudian sucinya 25 hari. Nah, bulan berikutnya dia mengalami istihadah atau mengeluarkan darah selama 30 hari. Yang berikut contohnya, mengeluarkan darah selama 30 hari, sehari keluar, sehari berhenti. Sehari keluar, sehari berhenti, sehari keluar, sehari berhenti, sehari keluar, berhenti, keluar, berhenti, begini terus sampai 30 hari. Nah, selama 30 hari dia keluar darah, besoknya berhenti, keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi, berhenti lagi, begitu terus sampai 30 hari. Maka karena darahnya terputus-putus dan adat haidnya tidak terputus-putus, maka yang dihukumi haid disesuaikan dengan adatnya dia, termasuk masa berhenti, asalkan masa berhentinya diapit dua darah yang masih dalam masa adat. Kita lihat, adatnya 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5. Di hari kelima, di hari kelima keluar, ada darah di sini, maka tetap disesuaikan dengan adatnya. Yang dihukumi haid adalah 5 hari, termasuk masa berhenti di tengah-tengah ini. Nah, kenapa ini juga dihukumi haid? Karena dia diapit oleh dua darah yang masih ada dalam masa adat. Masa adatnya 5 hari di sini. Nah, berhentinya darah di sini diapit oleh dua darah yang masih ada dalam masa adat. Maka berhenti di sini pun dihukumi haid. Sudah. Sekarang yang kedua, kategori yang kedua, kalau adatnya terputus-putus juga. Kalau yang ini adatnya tidak terputus-putus, kalau jenis yang kedua adatnya terputus-putus. Misal di bulan kemarin dia keluar darah 3 hari, kemudian berhenti 4 hari, keluar lagi 3 hari. Nah, kemudian berhenti 20 hari. Ini adatnya, adat haid. Bulan berikutnya dia mengalami istihadah, mengeluarkan darah lebih dari 15 hari dengan perincian keluar darah 3 hari, berhenti 4 hari, kemudian keluar darah 23 hari. Ini mengalami istihadah. Nah, maka nanti yang dihukumi haid disamakan dengan adat bulan sebelumnya. Jadi keluar darah ini disamakan dengan yang atas dihukumi haid, berhentinya juga haid, ditambah lagi dari sini disamakan dengan yang atas juga haid. Sisa 20 hari istihadah. Jadi haidnya 10 hari. Nah, disamakan dengan adat haid bulan sebelumnya. Ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua,
masih dengan adat haid yang sama, tapi keluarnya dengan cara yang berbeda. Ada seorang perempuan mempunyai adat haid, keluarnya 3 hari, berhenti 4 hari, keluar lagi 3 hari. Seperti pada pelajaran yang awal, bila darah yang terputus-putus seperti ini tidak melebihi 15 hari, maka semuanya haid. Jadi dia haidnya 10 hari. Termasuk masa tidak keluar darah. Nah, kemudian dia mengeluarkan darah selama 30 hari secara terputus-putus. Sehari keluar, sehari berhenti. Sehari keluar, sehari berhenti. Sehari keluar, sehari berhenti. Begitu seterusnya sampai hari ke-30. Darahnya selang-seling, keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti. Begitu terus sampai hari ke-30. Mana yang dihukumi haid? Yang dihukumi haid disamakan dengan adat pada bulan sebelumnya. Pada bulan sebelumnya 10 hari, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari. Nah, 10 hari sesuai dengan adat pada bulan sebelumnya. Tetapi pada hari ke-10 tidak ada darah. Darahnya berhenti. Maka yang dihukumi haid tidak lagi 10 hari tetapi 9 hari. Kenapa 9 hari? Kenapa tidak disamakan dengan sebelumnya? Karena pada hari ke-10 tidak ada darah, jadi tidak bisa dihukumi haid. Maka adatnya berubah, jadi dari 10 hari menjadi 9 hari. Sisanya istihadah. Demikian penjelasan tentang mustahadah yang nomor 4, mu'taddah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadron wa waqtan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.